Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin al-muslihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang saya muliakan dan semoga juga dimuliakan oleh Allah, Pak Bayu dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai membahas tentang Kitabul Buyu dari buku Bulughul Maram. Dari kitab Bulughul Maram kita mengambil bagian buyu atau bagian muamalat ya, transaksi jual beli. Dan kita tahu bahwa Bulughul Maram ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau ini adalah seorang ulama yang lahir, besar, dan wafat di Mesir. Beliau adalah Qadhi Qudat atau Hakim Agung dari mazhab Syafi'i pada zamannya. Salah satu karya monumental beliau atau magnum opus beliau adalah Fathul Bari, yang sampai-sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya umat ini berhutang untuk menjelaskan kitab Sahih Bukhari, dan hutang itu menjadi terlunaskan dengan penulisan Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap Fathul Bari. Dan juga ketika Al-Imam Asy-Syaukani ketika diminta untuk menuliskan syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah atau tidak perlu untuk berpindah atau mencari pilihan lain setelah adanya fath. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan fath di sini adalah Fathul Bari kalangan Ibnu Hajar. Beliau memiliki karya yang sangat banyak ya, banyak yang bermanfaat. Salah satunya adalah Bulughul Maram, yang Bulughul Maram ini menghimpun hadis-hadis seputar permasalahan hukum, dimulai dari Kitabut Thaharah, permasalahan-permasalahan Thaharah, kemudian permasalahan-permasalahan sholat dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan Kitabul Jami atau kitab yang sifatnya universal, yaitu kitab yang menghimpun tentang adab-adab Islam. Nah, kita mengambil bagian salah satu kitab dari Bulughul Maram, yaitu Kitabul Buyu. Hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram sendiri kisarannya sekitar 1.200 hadis. Namun sebelum kita bahas tentang masalah masuk ke materi dari Bulughul Maram, saya kira alangkah baiknya kita ada sedikit pengantar ya tentang terkait dengan masalah fikih muamalah ini. Dan juga mungkin saya ingin menyampaikan semacam disclaimer gitu ya, karena memang saya pribadi itu paling ngeri lah ya, paling takut kalau ditanya-tanya tentang masalah hukum ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mohon dituliskan via chat gitu ya. Nanti kalau saya tahu jawabannya, insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak saya jawab, berarti kemungkinannya ya memang saya tidak tahu jawabannya atau perlu saya pelajari lebih lanjut, atau mungkin saya menganggap bahwa pertanyaannya itu belum atau kurang relevansinya terhadap materi yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Baik, kita mulai terkait dengan pengantar ya. Jadi urgensi kenapa kita perlu belajar fikih muamalah? Di antaranya adalah ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la yabi fi suqina illa man tafaqqah wa illa akala riba sya'am aba. Jadi kata beliau, janganlah sampai ada orang ya yang berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang memahami fikihnya atau mengerti fikih muamalah. Kalau tidak, maka dikhawatirkan dia akan memakan riba baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Kemudian juga ada asar juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man ittajara bi ghairi fiqhin faqad irtatama fir riba tsumma irtatama." Jadi kata beliau, siapa yang berbisnis
Siapa yang berdagang tanpa mengetahui fikihnya, maka dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam riba. Kemudian dia semakin terjerumus dan juga semakin terjerumus. Jadi kalau kita melihat memang agama kita ini adalah agama ilmu gitu ya, agama ilmu. Jadi segala sesuatu itu memang harus didasarkan atas ilmu pengetahuan. Bahkan syariat yang pertama kali turun ya di dalam Quran, ayat yang pertama kali turun adalah syariat untuk membaca gitu ya, perintah untuk membaca. Dan membaca adalah gerbang ilmu gitu ya. Dan memang kalau kita lihat memang supremasi peradaban dunia ini dikuasai oleh siapa yang memegang kendali ilmu pengetahuan. Islam bisa jaya karena memang pada waktu itu adalah Islam pemegang ilmu pengetahuan gitu ya. Dan seiring dengan declining-nya atau menurunnya peradaban Islam, itu seiring dengan penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam ya. Jadi kalau kita lihat memang kondisinya sangat miris sekali kondisi kita ini, dan ini mungkin menjadi concern atau menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana untuk menggairahkan lagi ilmu pengetahuan, karena memang Islam ini adalah ilmu pengetahuan. Bahkan syahadat kita ya atau segala sesuatu itu di atas ilmu pengetahuan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu menulis satu bab yang berjudul Al-ilmu qablal qouli wal amal gitu ya. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Beliau berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah atau ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan terhadap la ilaha illallah itu pun harus didasarkan atas ilmu. Jadi ini ilmu adalah sangat penting sekali gitu ya. Dan ilmu adalah salah satu tanda baiknya seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, ya, niscaya Allah akan pahamkan dia agama, gitu ya. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini, ya. Di antaranya kalau tidak salah Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan adalah mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan, ya, atau argumentum a contrario dari hadis ini adalah kalau ada orang yang dia tidak paham agama, itu dikhawatirkan dia adalah orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Jadi kenapa? Karena kalau Allah menginginkan padanya kebaikan, maka niscaya dia akan paham agama gitu ya. Jadi ini juga kita bisa introspeksi juga. Allah menginginkan kebaikan pada kita atau tidak, itu juga tercermin dari seberapa paham kita terhadap ilmu-ilmu agama, seberapa semangat kita menuntut ilmu gitu ya. Jadi sekali lagi ilmu ini adalah sangat penting, dan ini merupakan gerbang ya, gerbang untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Sebagaimana di satu ucapan hikmah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, beliau berkata bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada kilaihima fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, maka hendaklah dia berilmu. Siapa yang ingin menguasai akhirat, maka hendaklah dia juga berilmu. Dan siapa yang ingin keduanya, maka hendaklah dia juga berilmu, gitu ya. Dan balik lagi ke tadi yang sempat saya sinyalir, bahwasanya concern kita bersama adalah yang perlu kita perhatikan adalah sangat miris kaum muslimin sekarang ini ya. Kalau kita lihat dari misalnya World Literacy Index ya, tingkat literasi dunia gitu ya, negara-negara di dunia yang sempat dirilis beberapa waktu lalu ya, Indonesia itu dari 61 negara itu urutan ke-60 gitu. Jadi ranking 2, tapi dari bawah gitu ya. Dan Indonesia adalah negara muslim terbesar, makanya ini sangat miris gitu ya. Tingkat literasi kita, tingkat minat baca kita, ya, tingkat keinginan kita untuk mengakses ilmu pengetahuan itu sangat rendah gitu ya. Ya mungkin minat baca kita tinggi gitu ya, kalau bacanya adalah status WA, bacanya Facebook dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu baca ilmu pengetahuan, minatnya rendah. Dan untuk negara-negara yang berada di peringkat atas itu ironisnya itu didominasi oleh negara-negara yang non-muslim, yang penduduknya adalah non-muslim. Ini sangat sangat ironis sekali. Jadi balik lagi ke tadi, bahwasanya hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dan juga berkaitan dengan fikih muamalah ini, ketika seorang itu hendak berbisnis ya, ketika seorang itu hendak bertransaksi, hendaklah dia mengerti fikih muamalah. Dan tentu
terkait dengan masalah transaksi ini tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang fikih muamalah ini merupakan satu hal yang cukup penting untuk kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kalau kita lihat ya ajaran Islam itu sendiri, ini sekaligus juga pengantar terkait dengan masalah muamalah. Jadi kalau kita klasifikasi ajaran Islam, nah ini merupakan pendapat dari cukup banyak ulama ya, bahwasanya kalau kita klasifikasikan Islam itu ajaran-ajarannya itu bisa kita kategorisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, gitu ya, berkaitan dengan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan syariah atau berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak atau berkaitan dengan adab. Gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan hukum-hukum itu bisa kita klasifikasikan lagi menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, gitu ya, atau ibadah mahdhah. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan muamalat, gitu ya, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan sesama. Jadi kalau ibadah mahdhah itu bersifat vertikal antara seorang hamba dengan Rabb-nya, maka terkait dengan muamalah ini sifatnya adalah horizontal antar sama manusia, gitu ya. Nah, kenapa ulama membedakan antara ibadah gitu ya dan muamalah? Karena memang secara hukum asalnya itu sangat berbeda. Secara hukum asalnya itu sangat berbeda. Kita penting untuk mengetahui hukum asal ini karena akan memudahkan kita untuk mengetahui, untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum fikih selanjutnya. Jadi kita harus mengerti mengenai hukum asal ini. Nah, hukum asal antara ibadah dan muamalah itu sangat bertolak belakang. Tapi sebenarnya itu bisa dilihat bahwa keduanya itu berangkat dari satu prinsip yang sama. Apa itu? Yaitu prinsipnya adalah agama Islam itu agama yang mudah dan memudahkan, gitu ya. Kita tidak bermudah-mudahan dalam agama, tapi memang Islam itu cenderung memberikan kemudahan, gitu ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, gitu ya. Walan yusyaddu fid din illa ghalabah, dan tidak ada orang yang bersikap ekstrim ya, berkeras-kerasan di dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Nah, perealisasian agama yang mudah ini terhadap aspek ibadah dan muamalah itu akan menjadi kontras. Jadi kalau dalam aspek ibadah itu menjadi hukum asal dari ibadah, al-aslu fil ibadat atau tauqif. Hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah. Atau kita tidak diperkenankan melakukan inovasi di dalamnya. Jadi ya hukum asalnya adalah tidak ada inovasi, gitu ya. Kita melakukan sesuai dengan yang ada di dalam dalil, yang ada dalam Quran dan Sunnah, gitu ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya gampangannya adalah sholat, gitu. Sholat subuh. Sholat subuh itu ya 2 rakaat, gitu ya. Tidak dengan kondisi ruku, sujud dan sebagainya. Seorang itu tidak boleh menambah-nambah di dalam ibadah, gitu ya. Hanya karena misalnya ini kan saya kuat, gitu ya. Atau ini waktunya masih panjang, gitu. Saya jadikan subuh menjadi 4 rakaat misalnya atau 6 rakaat misalnya. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Karena terkait dengan ibadah itu hukum asalnya tadi tauqifiyah. Dan ini sejalan dengan prinsip tadi bahwa agama itu mudah. Kenapa? Karena kalau dibuka setiap orang berinovasi, agama ini akan menjadi berat, gitu ya. Nanti si fulan bikin inovasi ini, si B bikin inovasi ini, si C bikin inovasi ini. Jadi orang akan menjadi susah, dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya betapa banyak bagian dari ibadah yang sebenarnya itu bukan ibadah, itu menjadi hal yang memberatkan masyarakat, gitu ya. Nah, apa namanya, dalam Quran disebutkan am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'zin bihillah. Jadi Allah itu melarang, apakah mereka ya orang-orang kufar itu memiliki serikat-serikat yang mereka itu membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi membuat syariat-syariat ya, membuat ibadah-ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah itu merupakan ciri khas dari bukan ciri khas seorang muslim, gitu. Karena ciri khas seorang muslim itu adalah tunduk ya. Tunduk, dan dia mencukupkan diri dalam hal ibadah dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, apa yang datang dengan dalil. Ya. Bahkan ya, kalau kita pun mengamalkan semua yang ada di dalil itu, insya Allah kita sudah cukup kepayahan, gitu. Jadi kita sebenarnya tidak butuh juga terhadap hal-hal yang
sudah diajarkan oleh Nabi terkait dengan masalah ibadah mahdhah. Nabi sudah mengajarkan bagaimana ketika kita awal bangun tidur gitu ya, zikirnya, kemudian bagaimana zikir pagi dan petang, kemudian sholat sunnah yang bisa kita lakukan, dan seterusnya gitu. Bahkan kalau mau kita lakukan yang sunnah-sunnah itu, Nabi itu sholat sunnah sampai kakinya bengkak. Nah, anehnya kita, sebagian kita mungkin yang sunnah-sunnah ini tidak kita lakukan, tapi yang tidak ada dalilnya justru dilakukan gitu ya. Ini kan juga sesuatu yang aneh gitu. Nah, balik lagi tadi, termasuk bagian dari kemudahan agama adalah hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah, jadi tidak diperkenankan inovasi di dalamnya. Dalam hal ini khususnya adalah ibadah mahdhah. Jadi kita beramal sesuai dengan dalil. Nah, sebaliknya dalam masalah muamalah, hukum asalnya adalah boleh gitu. Al aslu fil muamalat al ibahah. Hukum asal dalam muamalat itu adalah boleh. Illa an yadulla dalilun alaman iha, sampai datang sebuah dalil terhadap bahwa suatu itu dilarang. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang, maka dalam muamalat itu diperkenankan untuk melakukan inovasi seluas-luasnya gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Masalah muamalah inovasinya minim, justru inovasinya terkait dengan masalah ibadah mahdhah itu justru malah terbalik gitu ya. Yang seharusnya adalah untuk masalah muamalat silahkan berinovasi seluas-luasnya selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau kita ingin menguasai muamalat ya, itu memang kita perlu tahu apa saja yang dilarang gitu ya, dan apa saja yang dilarang dalam muamalat itu biasanya kaitannya dengan prinsip-prinsip yang sifatnya universal. Biasa disingkat dengan maghrib. Maghrib itu bukan berarti jadi intinya tuh dalam masalah muamalat yang dilarang itu maghrib ya, bukan sholat maghrib tentunya. Dan juga bukan berarti lantas anti maghrib, oh barat, berarti anti barat, bukan juga. Tapi yang di maghrib ini adalah sebuah akronim yang dimaksud dengan maghrib itu biasanya mereka sebagian ulama kontemporer itu meringkas ya, membuat sebuah akronim jadi maghrib itu maghrib maksiat gitu ya. Maksiat, kemudian maghrib gonya itu goror gitu ya. Kemudian ri-nya itu ada unsur riswa di situ, kemudian ada unsur riba di situ ya. Kemudian ba-nya itu ada hal-hal yang sifatnya batil gitu ya. Maghrib, oh ya A-nya itu ada unsur aniaya atau zulum di dalamnya. Jadi dalam masalah muamalat ini diatur prinsip-prinsip yang sifatnya universal gitu ya, yang mungkin bisa disimplifikasi menjadi maghrib tadi. Nah, kemudian muamalat ini juga banyak cabangnya, ada yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini memberikan gambaran umum terkait dengan masalah posisi muamalat di dalam syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, nah sebelum masuk ke dalam fikih, ini penting untuk kita pahami ya, bahwasanya fikih itu, kita perlu sadari bahwa fikih itu memuat banyak perbedaan. Jadi kalau kita lihat alur fikih itu seperti ini ya. Jadi ada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ya. Di mana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ini sifatnya statis dan terbatas, atau kalau dalam bahasa yang dalam fikih klasik itu disebut dengan kata mutanahiyah. Artinya dia terbatas gitu ya. Tidak mungkin bertambah, jumlahnya ya segitu aja gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari problematika atau realitas kehidupan yang kita alami ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya masalah ya atau problematika itu sifatnya dinamis dan tidak terbatas, atau kalau dalam bahasa fikih klasik itu disebut dengan la mutanahiyah, belum ada batasannya gitu ya, masih akan terus berlangsung. Nah, problemnya adalah bagaimana dengan nas-nas tadi, dengan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang terbatas tadi itu bisa menjadi solusi bagi problematika dan realitas yang sifatnya tidak terbatas tadi. Nah, di sini diperlukan pemikiran ya, pemahaman dari para ulama. Di mana ketika para ulama memahami Al-Qur'an dan Sunnah, itu mereka secara internal mereka ya, itu dipengaruhi oleh kondisi adat, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya dan hukum dan seterusnya gitu ya. Jadi memang belum lagi Allah menciptakan pemahaman antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda gitu ya. Kemudian ketika mereka berusaha beristimbat atau mengambil hukum dari Quran dan Sunnah, itu juga mereka memakai kaidah-kaidah ya, ada usul fikih, kemudian qawaid fikih, kemudian ada ulumul hadis, ulumul lughah, kemudian maqasid syariah dan seterusnya.
Di mana kaidah-kaidah ini juga kalau kita kaji lebih dalam, banyak dari kaidah ini juga yang sifatnya masih belum disepakati di kalangan para ulama itu sendiri. Jadi secara internal itu juga berbeda-beda kondisinya. Kemudian secara kaidah untuk mengambil satu hukum itu juga di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, karena itu ya, para ulama ketika berijtihad atau dia berusaha untuk menggali satu hukum, untuk menghasilkan satu hukum fikih, yang mana hukum fikih ini kan tidak lepas kalau kita bicara hukum fikih atau ahkam taklifiyah gitu ya, itu kan tidak lepas dari 5 hukum. Kalau tidak bicara tentang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram gitu ya. Nah itu kalau kita kaji itu memang banyak sekali memuat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Jadi intinya ini pengantar di depan supaya ini kita tidak kaget gitu ya. Ini kita tidak kaget menyikapi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Dan Imam Ahmad berkata ya terkait dengan masalah perbedaan ini, la yambaghi lil faqih an yahmilun nas ala madhhabihi. Jadi tidak selayaknya bagi seorang yang faqih, seorang ulama ya, seorang faqih itu untuk memaksakan pendapatnya kepada manusia gitu ya, kepada manusia. Jadi memang terkait dengan masalah fikih ini ada kelonggaran atau ada keluasan. Dan perbedaan hukum ini sudah ada bahkan sejak zaman sahabat gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang berkata, terus bagaimana dong terkait dengan masalah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Itu sebagai satu prinsip tentu saja benar gitu kan. Dan perlu dipahami juga bahwa semua ulama Islam ya, semua ulama-ulama besar Islam semuanya itu pengen kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak memutus perbedaan gitu ya. Karena yang paling dekat menurut Al-Quran dan Sunnah antara ulama A dan ulama B bisa jadi berbeda. Gitu. Tapi semuanya spiritnya sama, semangatnya sama. Semuanya ingin memutuskan hukum, melihat mana yang paling dekat, mana yang menurutnya pendapat itu merupakan pendapat yang paling dekat pada Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Dan ini juga tidak memutuskan perbedaan. Bahkan sejak zaman sahabat pun perbedaan ini sudah ada dalam memahami hadis gitu ya. Perbedaan itu biasanya kaitannya dengan memahami teks agama. Contohnya apa? Contohnya sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Jadi Nabi ketika itu memerintahkan kepada para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah ya, berangkat ke Bani Quraidah, dan Nabi memerintahkan janganlah salah seorang di antara kalian ya melakukan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah gitu ya. Ini adalah hadis yang sangat populer sebenarnya. Nah, ketika dalam perjalanan sahabat pun melaksanakan perintah Nabi, mereka kemudian berangkat ke Bani Quraidah, mereka bergegas berangkat. Nah, ketika dalam perjalanan masuk waktu asar gitu ya. Kemudian para sahabat ini beda pandangan gitu ya. Sebagian memahami hadis Nabi itu sesuai zahirnya. Mereka menganggap bahwa kata Nabi, pokoknya janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, sholat asarnya nanti ketika nyampe di Bani Quraidah. Yang kalangan A memahami demikian. Adapun kalangan B memahaminya, oh nggak begitu. Itu maksud Nabi, bukan berarti kita lantas sholat di luar waktu. Bukan berarti nanti kalau kita kehabisan waktu asar, kemudian melakukan sholat asar di waktu maghrib, bukan begitu, tapi intinya adalah Nabi ingin kita bergegas gitu ya. Kalau memang ternyata nggak kesampaian juga, maka harus sholat asar pada waktunya. Jadi ada dua kubu di kalangan para sahabat waktu itu. Sebagian akhirnya sholat asar di perjalanan gitu ya, karena merasa bahwa itulah yang diperintahkan oleh Nabi, bahwa maksud Nabi itu bukan berarti kita mengakhirkan sholat asar sampai di luar waktu. Namun sebagian sahabat lain memahami pokoknya sesuai dengan kata Nabi gitu ya, sesuai dengan teksnya Nabi, nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya seperti itu gitu kan. Akhirnya terjadilah dua kubu dan ketika keduanya ini melaporkan kepada Nabi kejadiannya, setelah pulangnya mereka dari peristiwa itu, mereka kemudian melapor kepada Nabi terkait peristiwa itu, bahwa sebagian mereka ada yang sholat di perjalanan dan sebagian lagi sholat di Bani Quraidah, dan mereka sampai di Bani Quraidah waktu itu sudah malam kondisinya, jadi mereka menggabungkan antara asar, maghrib, dan isya gitu ya, sekaligus. Nah, ketika sampai kepada Nabi, Nabi tidak mengingkari ya. Nabi tidak mengingkari karena memang semuanya itu ingin menerapkan ucapan Nabi. Jadi tidak ada yang ingin menyelisih ucapan Nabi ya. Cuma semuanya berijtihad bahwa
ijtihadnya ini yang dianggap itu merepresentasikan sunnah gitu ya. Sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa ijtihadnya adalah yang lebih atau pandangannya itulah yang lebih merepresentasikan sunnah. Kira-kira seperti itu. Jadi keinginan untuk apa namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya sebagai sebuah prinsip itu tentu saja benar gitu ya. Kita berusaha mencari pendapat para ulama yang menurut kita ya atau yang berdasarkan ulama yang kita percaya itu adalah yang paling dekat kepada Quran dan Sunnah. Tapi itu juga tidak memutuskan satu perbedaan. Contoh lain misalnya ketika satu hadis ya, Nabi melarang kita untuk ketika turun sujud itu seperti unta gitu ya. Ketika turun sujud itu seperti unta. Nah, memaknai seperti unta ini ulama beda pendapat gitu ya. Sebagian ulama seperti Syalbani misalnya itu berpendapat dan juga didukung oleh hadis lain. Tapi para ulama sebagian mendaifkan itu mengatakan bahwa seperti unta itu ya tangan dulu gitu. Kenapa? Karena secara bahasa Arab unta itu nggak punya tangan, unta itu adanya kaki gitu. Jadi ketika larangan untuk menyerupai unta itu maksudnya adalah ya karena unta tidak punya apa namanya unta tidak punya tangan ya punyanya kaki itu artinya ya apa namanya larangan untuk turun dengan kaki gitu ya karena unta itu turunnya dengan kaki gitu kan karena unta punyanya kaki dia nggak punya tangan kalau kita menyelisih berarti kita turun dengan tangan itu menurut pandangan sebagian ulama ya dan itu boleh dikatakan mungkin lebih minoritas. Adapun menurut sebagian yang lain yang dimaksud adalah dari sisi hayahnya, dari sisi tata caranya. Ya, kalau kita lihat tangan itu kan paling dekat dengan kepala gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube unta ketika turun itu seperti apa sih gitu ya. Kalau dari segi hayahnya atau dari segi tata caranya ya, bagian yang turun dulu dari unta itu adalah bagian yang paling dekat dengan kepala gitu ya. Jadi berdasarkan ini maka para ulama beristimbat bahwa oh kalau begitu berarti lutut duluan gitu ya. Sama-sama ingin menerapkan sabda Nabi yaitu janganlah turun sebagaimana turunnya unta ketika sujud. Tapi ketika memaknainya itu terjadi perbedaan pandangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat apa namanya perbedaan dalam fikih gitu ya. Dan apa namanya? Kalau begitu mungkin ada yang bilang kalau begitu berarti benar hadis ikhtilafu ummati rahmah ya enggak juga gitu ya. Itu adalah hadis palsu gitu. Tidak perlu pakai hadis itu. Kita bisa pakai ucapan-ucapan lainnya yang lebih masuk gitu ya. Contohnya misalnya ucapan Umar bin Abdul Aziz beliau bersabda ya, beliau berkata bahwasanya kata beliau tidak menyenangkanku bahwa para sahabat itu atau bahasa yang lebih mudahnya menyenangkanku para sahabat itu berselisih. Jadi karena pada perselisihan para sahabat itu ada kelapangan gitu ya. Di dalam perselisihan sahabat itu ada kelapangan. Jadi sebagian mengambil yang ini, sebagian yang mengambil ini gitu dan itu nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga seperti nasihat atau dari salah seorang kontemporer ya, Syekh Ibnu Utsaimin ketika menasihati terkait dengan apa itu makna salafiyah gitu ya, apa itu makna kembali kepada salaf gitu ya. Kata beliau, ittiba'us salafi ittifaq as-salafiyah ittiba'us salaf yang dimaksud dengan salafiyah itu adalah mengikuti salafus soleh ya, mengikuti generasi pendahulu yang soleh ittifaqan wa ikhtilafan, baik dalam hal-hal yang mereka sepakat maupun dalam hal-hal yang mereka berbeda pandangan. Artinya kalau mereka sepakat ya udah gitu ya, kita ambil kesepakatan mereka. Tapi kalau mereka berbeda pandangan juga ya udah gitu kan. Kalau selama mereka beda pandangan ya kita bisa berbeda juga. Sebagaimana mereka lapang dalam perbedaan tersebut, maka kita juga lapang dalam menghadapi perbedaan pandangan yang sifatnya ijtihad tadi ya. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar. Nah, apa namanya? Oke, kemudian jadi nanti mungkin intinya adalah jangan kaget kalau nanti ketika kita bahas ini kita bahas terkait dengan banyak perbedaan. Mungkin ada yang bertanya juga ya ketika membaca itu bagaimana dengan ucapan seperti misalnya Imam Asy-Syatibi gitu ya. Di mana beliau dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu beliau berkata bahwa kalau ada orang alim ya ditanya sama seseorang itu janganlah dia menyebutkan beda pendapat. Kenapa? Karena takutnya orang yang bertanya tadi ya bertanya kepada orang alim tadi takutnya dia akan memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya gitu ya. Nah, kutipan ini juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kata beliau juga seperti itu ya. Jadi beliau menukil dari Imam Asy-Syatibi. Nah,
pada kenyataannya yang dimaksud dengan Imam Syatibi ini juga tidak berlaku secara mutlak. Benar berlaku pada konteks di mana dikhawatirkan orang yang bertanya itu akan cenderung untuk mencari yang mudah-mudah gitu ya, mengikuti hawa nafsu. Maka pada saat demikian tidak dianjurkan untuk menjelaskan perbedaan. Dan yang berikutnya, bedakan antara kondisi fatwa untuk diamalkan dengan kondisi pembelajaran gitu ya. Ketika kondisi untuk fatwa diamalkan itu memang orang itu butuh satu pendapat yang memang dia bisa langsung amalkan. Makanya dalam fatwa itu ada sebuah diktum, man yufti bi aqwal muta'addida fa huwa la yufti bi syai'. Siapa yang berfatwa dengan menyajikan pendapat yang beraneka ragam, maka pada hakikatnya dia tidak memfatwakan apapun. Kenapa? Karena orang yang meminta fatwa jadi bingung gitu kan. Ini yang mana yang dilakukan gitu ya. Nah, tapi bedakan juga antara posisi fatwa, posisi kita bertanya untuk langsung diamalkan, dengan posisi pembelajaran gitu ya. Bahkan dalam posisi fatwa pun, kalau kita kaji semisal fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya yang dikumpulkan oleh yang terkumpulkan ya, yang terkumpulkan dan sampai kepada kita, itu bahkan beliau ketika menjawab pertanyaan juga tidak harus dengan satu pendapat. Beliau bahkan seringkali ya, lebih seringnya ketika menjawab permasalahan fikih itu beliau menyampaikan berbagai macam pendapat, baru kemudian beliau menyampaikan kecenderungan beliau seperti apa. Itu dalam posisi fatwa, apalagi dalam posisi kita sekarang belajar gitu ya. Kalau kita belajar ya sebagaimana kita belajar hukum fikih, kita belajar bahwa di sana ada ragam pendapat dalam menyikapi satu permasalahan. Dan juga kalau kita lihat tadi, alasan Imam Asy-Syatibi itu adalah kaitannya dengan aspek kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini berbeda-beda tergantung situasi. Artinya berapa banyak kalau kita lihat ya di Medan saat ini, di Medan kemasyarakatan, di Medan dakwah, itu terjadi ketegangan-ketegangan atau permusuhan-permusuhan yang tidak perlu karena itu tadi hanya diajarkan satu pendapat saja, jadi dianggap seolah-olah kebenarannya itu sudah tunggal gitu ya, yang menyelisih pandangan ini seolah-olah dianggap syubhat, dianggap sesat dan seterusnya. Padahal sebenarnya pada kenyataannya para ulama ahli sunnah masih beda pendapat dalam hal tersebut. Jadi ini kan sebenarnya mudarat juga. Jadi memang ketika kita menakar satu kemaslahatan atau kemudaratan itu juga sifatnya kontekstual ya, tergantung situasi dan kondisi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hadis. Ini mohon maaf ini mungkin pengantarnya cukup panjang ya, tapi saya menganggap ini perlu untuk kita pahami sebelum kita belajar fikih, kita belajar hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan fikih. Jadi kita masuk kemudian beranjak kepada Bulughul Maram. Jadi untuk membahas Bulughul Maram ini ada beberapa referensi yang saya gunakan ya. Yang pertama adalah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana beliau ini adalah saudara seperguruan dari Syekh Ibnu Utsaimin, sama-sama berguru kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian juga ada Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, kemudian juga ada Subul Salam, tulisan dari Al-Alam As-San'ani, kemudian ada Fiqhul Islam, kemudian juga yang ya, Pak Bayu. Dan juga kemudian ada kemudian yang terakhir juga ada Misbahul Dhalam. Misbahul Dhalam itu tulisan ulama Indonesia ya, tulisan salah seorang kiai Indonesia, Kiai Muhammad Muhajirin Ansar ya. Kiai Muhammad Muhajirin Ansar dari Bekasi, Al-Bakasi. Jadi beliau menulis Misbahul Dhalam Syarah Bulughul Maram, dan tentunya kita tahu bahwa di Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Jadi itu menjadi satu referensi yang menarik khususnya kalau kita ingin tahu bagaimana penjelasan kalangan Syafi'iyah terhadap buku Bulughul Maram yang memang ditulis oleh seorang hafidz, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i juga. Baik. Kita masuk kepada hadis pertama. Hadis pertama dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, penghasilan apakah yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata beliau menjawab, yang pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seorang dengan tangannya, dan tiap jual beli yang mabrur, tiap jual beli yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim.
Nah, baik, beberapa fawaid dari hadis ini memang saya tuliskan dalam bahasa Arab karena saya tahu sebagian teman-teman di sini juga belajar bahasa Arab ya. Jadi tapi akan langsung saya sampaikan apa namanya terjemahannya. Jadi biar kita juga semangat ya belajar bahasa Arab karena memang idealnya balik lagi ke masalah keilmuan tadi, seorang muslim itu idealnya itu paling tidak dia bisa dua bahasa gitu ya. Bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Qur'an dan Sunnah, bahasanya para ulama yang mereka tuliskan dalam buku-buku mereka dalam sebagai referensi primer. Kemudian juga dia kalau bisa bahasa Inggris juga bagus untuk keperluan dunia ya, karena memang untuk ilmu-ilmu dunia itu referensi primernya itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi tentunya yang paling utama adalah bahasa Arab karena memang Al-Qur'an dan Sunnah itu di di apa namanya dituliskan dalam atau itu dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi memang untuk memahaminya itu kita perlu memahami bahasa Arab, gitu juga untuk memahami buku-buku para ulama. Baik, jadi kaitannya dengan hadis yang pertama tadi, pertama terkait derajatnya, hadis ini adalah sahih bita'adudi turuki. Jadi ini memang saya simpulkan dari buku-buku yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Jadi kalau dikembalikan lagi saya juga bingung ya, ini dari ngambilnya dari mana gitu ya. Tapi intinya ini udah kesimpulan dari buku-buku yang tadi saya sampaikan di depan. Paling kebanyak itu dari Taudul Ahkam, tulisan Syekh Ali Bassam. Kemudian yang berikutnya, hadis tadi juga sebenarnya itu menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, penghasilan seperti apa yang paling baik gitu kan. Dan Nabi menjawab, penghasilan yang paling baik itu adalah pekerjaan seorang dengan tangannya. Artinya ya dia tidak minta-minta, dia bekerja sendiri gitu kan. Dan juga setiap perniagaan yang mabrur ya. Sebelumnya ketika kita masuk ke dalam hadis ini adalah hadis pertama dari Kitabul Bai' Kitabul Bai' dari Bulughul Maram gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bai'? Apa yang dimaksud dengan jual beli? Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Jadi ada imbal balik gitu ya, mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Itu pengertian secara kebahasaan atau pengertian secara etimologis. Wasyar'an dan pengertian secara syariah atau pengertian secara terminologis itu adalah mubadalatu malin bimalin. Pertukaran harta dengan harta. Liqasdi tamalluk ya, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan. Bima ya dulu alaihi siyagul akdi al-qauliyah wal fi'l. Sesuai dengan penunjukan sigot atau redaksi akad ya, redaksi akad baik yang berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah terkait dengan harta. Jadi ketika kita bicara masalah jual beli itu kita bicara tentang harta. Apa yang dimaksud dengan harta dalam syariat? Harta itu adalah kalau secara bahasa matamilu ilahin nafas, yaitu sesuatu yang jiwa itu cenderung kepadanya. Sesuatu yang jiwa itu cenderung kepadanya. Kenapa jiwa cenderung kepadanya? Karena sesuatu itu bernilai, gitu ya. Karena sesuatu itu bernilai. Jadi kata kuncinya adalah nilai. Makanya sesuatu yang tidak bernilai itu tidak dianggap harta. Sesuatu itu bernilai baik secara realita maupun secara syariah. Contohnya misalnya apa? Misalnya batu kerikil ya. Batu kerikil itu tidak dianggap sebagai harta. Kalau cuma satu gitu ya, kerikil di jalan itu kan nggak ada nilainya, maka itu bukan harta. Beda halnya kalau batu kerikilnya itu udah satu truk gitu kan, nah itu menjadi harta karena itu bernilai, itu diperjualbelikan. Nah, kemudian juga misalnya terkait dengan masalah khamar misalnya atau minuman keras. Nah, minuman keras itu secara syariat tidak dianggap sebagai harta. Meskipun dia ada nilainya kalau secara realitas gitu ya. Makanya kalau secara syariat misalnya, kalau misalnya ada seorang muslim yang katakanlah dia masih minum khamar gitu ya, dia masih minum khamar, di rumahnya terdapat khamar, kemudian ada orang melihat itu kemudian dihancurkan khamarnya, maka dia tidak wajib ganti rugi. Dia tidak wajib ganti rugi. Kenapa? Karena itu bukan harta, yang dia hancurkan itu bukan harta, itu sesuatu yang tidak bernilai secara syariat. Gitu ya. Jadi kalau itu dianggap harta maka dia harus ganti rugi. Misalnya dia merusak pintu, dia merusak lemari dan seterusnya gitu ya.
itu dia harus ganti rugi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bernilai. Karena dia bernilai, maka dia harus mengganti rugi sesuai dengan nilainya. Karena itu dianggap sebagai harta. Tapi karena ini bukan harta, maka tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Begitu pula misalnya kalau yang kemarin sebagian Ustadz menjawab ya, membahas terkait dengan misalnya terkait dengan masalah alat musik. Bagi mayoritas ulama yang mengharamkan alat musik, ketika ada orang datang masuk rumah kemudian menghancurkan alat musik, maka menurut mazhab yang mengharamkan itu dia tidak wajib melakukan ganti rugi. Kenapa? Karena alat musik tidak dianggap sebagai sebuah harta, gitu ya. Itu secara syariat ya. Kalau secara hukum kenegaraan tentu beda lagi gitu ya. Bisa ditangkap tentunya oleh pihak polisi dan seterusnya. Tapi kalau secara syariat pandangannya seperti itu. Kalau mahkamahnya adalah mahkamah syariah, mahkamah syariah, maka tadi konsekuensi hukumnya seperti tadi. Ya. Nah, terkait dengan harta ini juga, ini kalau mungkin agak kita kaitkan dengan kasus kontemporer ya, saya kira mungkin tidak mengapa kita bahas hadisnya tidak banyak ya, tapi mungkin kita bisa mengaitkan dengan beberapa insiden kontemporer. Misalnya terkait dengan masalah ini ya, kalau kita bicara masalah kertas misalnya ya, kertas secari kertas itu tentunya bukan harta gitu ya, bukan harta. Nah, tapi ketika kertas itu di-print dalam bentuk uang gitu ya, dia menjadi sebuah harta gitu kan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan masalah hukum dari fiat money ya, hukum dari uang kertas. Saya sebenarnya pengen melarikan ini ke Bitcoin sebenarnya ya. Tapi intinya jadi belum lama ini saya diminta bicara terkait dengan masalah ditanya ya, ada yang bertanya tentang masalah Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu seperti apa gitu ya. Dan yang pertama, terlepas dari masalah Bitcoin ini pembahasannya masih, kalau menurut saya masih dinamis ya. Jadi dari awal atau cryptocurrency atau uang kripto atau aset kripto bagi yang mengikuti kekinian gitu ya. Ini pembahasannya di kalangan para ahli fikih itu ahli fikih kontemporer ya atau ulama kontemporer itu cukup dinamis. Jadi dari awal kemunculannya sampai sekarang itu ada beraneka ragam pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ya. Ada juga yang membolehkan secara mutlak. Ada juga yang memberikan perincian-perincian. Salah satu perincian ya, mungkin saya tidak terlalu dalam masalah ini, tapi salah satu perincian adalah yang pertama harus dipahami ya, yang kiranya bisa disepakati lebih lanjut itu adalah bahwasanya aset kripto atau Bitcoin ini adalah termasuk harta, gitu ya. Itu termasuk harta, meskipun nggak kelihatan. Meskipun dia intangible, meskipun dia tidak kelihatan. Nah, kenapa dia termasuk harta? Kira-kira kondisinya itu sama seperti uang gitu ya. Kalau kita bisa meyakini uang itu kita anggap sebagai harta, padahal uang itu kan sebenarnya kalau kita lihat realnya atau intrinsiknya itu adalah kertas biasa gitu ya. Itu adalah kertas biasa yang kemudian di-print, kemudian dibelikan trik khusus, dan juga di-endorse oleh negara, akhirnya dia menjadi sesuatu yang berharga ya, karena disepakati oleh masyarakat dan juga berdasarkan endorse dari negara gitu kan. Tapi kalau kita melihat nilai intrinsiknya, sebenarnya uang itu ya kertas biasa, secari kertas itu ya. Uang itu kalau misalnya kita lihat dari intrinsiknya, antara 100.000 misalnya dengan 1.000 perak, itu tentu nggak beda jauh. Ya kertas-kertas juga gitu ya. Ongkos cetaknya itu ya segitu-segitu juga. Ongkos cetak untuk 1.000 perak dengan 100.000 perak itu hampir sama ongkos cetaknya. Bahkan sama mungkin ya. Secara kertas sama, itu kan kertasnya cuma beda dikit gitu kan. Itu sama. Tapi yang satu secara nilai nominal itu beda jauh begitu kan. Beda jauh. Yang satu 100.000, kalau beli bakso bisa dapat 10 mangkok mungkin, yang satu 1.000 beli bakso 1 mangkok aja nggak dapat gitu kan. Nah, ini kenapa yang satu bisa menjadi bernilai, sedangkan yang satu tidak menjadi bernilai, padahal ini sama-sama kertas gitu kan. Karena yang membuat dia bernilai itu adalah kesepakatan masyarakat dan juga endorse dari negara gitu kan. Nah, dengan pendekatan ini, kalau kita bicara tentang Bitcoin, salah satu poin pentingnya dia termasuk harta itu adalah karena disepakati bahwa dia itu memang bernilai gitu ya.
satu koin Bitcoin itu sekarang nilainya itu yang jelas terakhir kali saya lihat itu nilainya 600 juta ya. Satu koin full Bitcoin itu nilainya 600 juta. Oke, bisa buat beli mobil 2 bahkan gitu ya, satu koin Bitcoin. Baik, itu ada salah satu apa namanya konkretnya harta dalam konteks muamalah kontemporer ya. Kita kasih contoh uang dengan Bitcoin. Kemudian kita lanjut aja ke hadis ini ya. Hadis ini menganjurkan untuk berusaha ya, untuk berusaha bekerja dan juga mencari penghasilan yang baik. Dan mencari penghasilan yang baik ini adalah merupakan salah satu fungsi manusia untuk memakmurkan bumi ya, memakmurkan bumi. Karena memang tugas manusia ini kan sebagai khalifah di muka bumi yang bertujuannya adalah untuk memakmurkan bumi. Di samping tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tujuan yang paling utama, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu juga tentunya bagian dari memakmurkan bumi itu sendiri. Ya, jadi bekerja juga demikian ya. Bekerja juga merupakan bagian dari memakmurkan bumi. Kemudian di hadis ini ada dalil bahwasanya tijarah, bahwasanya jual beli itu merupakan itu termasuk penghasilan yang paling utama. Kalau jual beli itu selamat dari hal-hal yang diharamkan. Selamat dari hal-hal yang diharamkan. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah apa yang dimaksud dengan penghasilan yang paling utama. Kalau kita lihat dari teks hadis tadi, teks hadis tadi itu bicara tentang masalah amal perbuatan seorang dengan tangannya. Karena itu menurut sebagian ulama, sebagaimana dikutipkan oleh Kiai Muhammad Muhajirin Amsar, kata beliau bahwasanya sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini yang paling utama itu adalah az-ziraah. Menurut istimbat dari sebagian ulama, az-ziraah, pertanian. Kenapa? Karena orang yang bertani itu sangat bergantung kepada alam gitu ya. Jadi dia sangat bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah sinaah. Sinaah itu adalah produksi, seperti seorang membuat lemari, seorang membuat kayu dan sebagainya. Jadi ada amal tangan di situ. Karena salah satu dalilnya adalah karena tangan tadi didahulukan penyebutannya. Kemudian yang selanjutnya baru tijarah, baru jual beli gitu ya. Baru jual beli. Karena kalau jual beli itu kan tidak memproduksi sesuatu. Jadi kalau pedagang itu kan dia hanya menerima dari produsen kemudian dia jual lagi. Jadi yang lebih utama itu adalah menjadi produsennya gitu ya, menurut pendapat ini. Itu menurut sebagian pendapat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Imam Al-Mawardi itu mengatakan bahwasanya az-ziraah yang paling utama li'annaha aqrabu ila tawakkul, karena para petani itu lebih dekat dengan tawakal tadi. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini kalau nggak salah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya penghasilan yang paling utama itu adalah penghasilan dari jihad ya, penghasilan dari jihad. Kenapa? Karena itulah penghasilan Nabi. Dan dengan jihad itu adalah ada upaya untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, adapun menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang paling utama itu adalah yang sesuai dengan kondisinya. Jadi ya tergantung skill dari masing-masing. Ya sebagaimana Allah menciptakan orang itu berbeda-beda, skillnya juga beda-beda, passionnya juga beda-beda gitu ya. Maka kalau kata beliau, innal afdal likulli ahadin ma yunasibu halahu. Jadi yang paling afdal itu ya yang sesuai dengan passionnya, yang sesuai dengan skillnya, selama memang itu tidak ada hal-hal yang diharamkan. Dan ini kelihatannya pendapat yang apa namanya cukup baik ya untuk kita ambil. Nah, adapun menurut Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan penghasilan yang paling baik itu adalah penghasilan yang motifnya itu bukan untuk berfoya-foya, untuk bermewah-mewahan gitu ya, melainkan untuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memelihara dari meminta-minta kepada manusia. Nah, ini ada sebagian faidah yang disampaikan dalam sebagian syarah Bulughul Maram ya. Bahwasanya sebagian ahli ilmu diantaranya adalah Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ada perbedaan ya ketika kita bicara masalah penghasilan ini ada relevansinya dengan zuhud dan wara'. Ada relevansinya dengan zuhud dan wara'. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan apa yang dimaksud dengan wara'? Bedanya adalah kalau zuhud
tarku ma la yanfa fil akhirah. Itu adalah meninggalkan sesuatu yang dianggap nantinya tidak akan bermanfaat di akhirat. Jadi ya secukupnya saja gitu ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Adapun al-wara ya, itu tarku ma yukhafu dararu fil akhirah. Itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan di akhirat. Jadi kalau zuhud itu kaitannya dengan sesuatu yang dianggap apa namanya tidak bermanfaat ya, tidak akan membawa kemanfaatan di akhirat kelak gitu ya. Sedangkan kalau waro itu kata kuncinya kaitannya dengan mudarat, jadi berkaitan dengan hal yang sifatnya subhat gitu ya. Nah, masalah zuhud ini kalau kita lebih lanjut lagi, jadi kalau simpelnya sih zuhud itu menurut pandangan yang kuat yaitu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Bisa jadi ada seorang kaya yang zuhud ya, sebagaimana para sahabat ya. Kalau kita lihat apa namanya para sahabat al-asyratu mubasysyirin al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kebanyakan mereka atau banyak dari mereka itu adalah orang-orang kaya ya. Ada Utsman bin Affan, kemudian ada apa namanya Abdurrahman bin Auf dan seterusnya gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang mampu gitu ya. Jadi memang tapi mereka adalah orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak kaya gitu ya atau anti kekayaan. Zuhud itu kalau harta itu hanya di tangan ya, itu artinya orang yang zuhud. Tapi kalau harta itu dibawa masuk ke hati, maka itu zuhudnya hilang gitu ya. Ini ada satu statement yang menarik dari Imam Ahmad. Saya kok jadi agak lupa ya. Baru teringat sekarang nih. Apa namanya? Sebelumnya ketika bikin materi ini lagi nggak ingat. Jadi ada satu statement Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh pernah ditanya, mungkinkah seorang itu zuhud ketika dia punya 1 dinar kalau nggak salah. Ketika dia punya 1 dinar. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas ya. Dengan asumsi 1 gram emas itu setara dengan 1 juta, berarti kira-kira 4 juta 1 dinar itu kira-kira 4 juta gitu ya. Kira-kira 4 jutaan. Jadi bayangkan bagaimana kondisi kesalahan orang pada saat itu. Sampai-sampai ada yang bertanya, kalau saya punya 4 juta, itu saya masih bisa dianggap zahid nggak? Dianggap orang yang zuhud nggak? Gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau tidak salah jawaban dari Imam Ahmad adalah iya, bisa saja orang punya 1 dirham itu zuhud dengan syarat total kalau misalnya harta itu berkurang dia tidak mencari gitu, dia tidak merasa kehilangan. Jadi balik lagi tadi kaitannya dengan masalah hati gitu ya. Zuhud itu kaitannya dengan masalah hati. Bisa jadi ada orang yang sangat miskin tapi dia tidak zuhud gitu ya. Karena tiap hari yang dipikirin dunia, dunia, dunia gitu ya. Dunia udah masuk ke dalam hatinya. Jadi bisa jadi ada orang kaya sangat zuhud, tapi bisa jadi juga ada orang miskin yang tidak zuhud. Jadi ada satu permisalan yang baik juga bahwa zuhud itu atau harta itu ibarat minyak wangi gitu ya. Kalau cuma dipakai di luaran itu berarti orang yang zuhud. Tapi kalau dikonsumsi, nah itu minyak wangi kalau dikonsumsi itu kan beracun, orang bisa mati gitu ya. Jadi itu akan merusak orang itu sendiri, yaitu menunjukkan bahwa dia tidak zuhud. Kemudian yang berikutnya ada satu faedah juga yang disebutkan kalau tidak salah oleh Syekh Ali Bassam berkaitan dengan jual beli ini. Beliau sebutkan di bagian awal adalah bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan jual beli itu juga mencakup hal-hal yang sifatnya intangible. Intangible itu artinya tidak kelihatan ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang kelihatan saja tapi juga mencakup hal-hal yang intangible. Al-hukuk apa namanya termasuk di dalamnya adalah al-hukuk ma'nawiyah. Seperti misalnya hak cipta, kemudian hak paten gitu ya. Kemudian hak cipta, hak paten ya yang semisal itu ya. Maka itu juga tadi kita kategorikan bagian dari harta, brand ya. Brand itu bagian dari harta yang karena dia dianggap sebagai harta, dia bernilai, maka tidak boleh untuk dilanggar gitu ya, tidak boleh untuk dirusak. Dan kalau dia dirusak, maka bisa dikenakan sanksi. Baik, apa namanya? Saya kira demikian pengantar dan juga hadis pertama dari Bulughul Maram. Saya kira demikian ya. Untuk selanjutnya mungkin kita lihat di chat ya, di apakah terkait dengan masalah tanya jawab. Saya tutup sementara ya. Wallahu taala alam bisawab.
kita tutup sementara. Biasanya kalau tutup sementara gini, Mas Bayunya menghentikan ini ya. Atau mungkin kita lihat chatnya dulu ya.